apakah makmum baca Al-Fatihah di belakang imam? Ini bagian terakhir yang kadang sering ditanyakan. Saya baca cepat saja ya. Insya Allah saya tidak akan kemana-mana, fokus ke sini. Jadi bersabar sedikit, kita selesaikan. Nanti pekan depan kita masuk kepada Al-Baqarah. Siap ya? Ya, nggak lama kok, paling 1 jam. Alhamdulillah. Ya silahkan Bu. Hal yaqra'ul ma'mumu khalfal imami? Apakah makmum membaca di belakang imam Al-Fatihah? Ya. Ittafaqal ulama'u ala anna al-ma'muma idza adraka al-imam raki'an fa innahu yahmilu anhu al-qira'ah. Semua ulama sepakat. Ingat, ulama sepakat. Maka yang bukan ulama nggak mungkin beda. Dan jangan bilang terjadi perbedaan pendapat. Itu tandanya Anda belum tahu, ya. Semua ulama sepakat bahwa jika seorang makmum mendapatkan imamnya ruku', takbir imam ruku', maka langsung saja makmumnya ikut ruku'. Dan bacaan imam sudah mengcover bacaannya makmum. Jadi nggak usah baca Al-Fatihah di sini. Ya langsung, begitu imam Anda dapatkan misalnya imam ruku', Allahu Akbar, ruku', subuh nih. Anda pas datang di situ langsung takbir, Allahu Akbar, ruku'. Jadi nggak baca Al-Fatihah lagi, langsung ikut ruku'. Dan di situ Anda sudah mendapatkan 1 rakaat. Karena ruku' disebut ruku' seakar dengan kata rakaat. Rak'atun. Rak'ah. Dari sini muncul kata ruku'. Jadi kalau sudah mendapati imamnya ruku', dapat 1 rakaat. Awas. Ini sering dapat di masyarakat praktek yang agak beda. Bedanya apa? Ulama sepakat, dia beda sendiri. Kata ulama berdasar hadis Nabi SAW sahih. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imamu qiraatul ma'mum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti. Ingat, ikut. Imam ruku' Anda ruku', imam sujud Anda sujud. Jangan imam sujud Anda masih i'tidal. Imam ruku' Anda sujud. Awas. Jadi begitu imamnya ruku', Anda ikut ruku'. Fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Dalam kondisi itu, maka bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Jadi kalau tak baca Al-Fatihah pun gak ada masalah. Karena tak terkejar itu. Maka bacaan imam mengcover Anda. Cuma Anda ikut ruku'. Langsung dapat 1 rakaat. Jadi kalau subuh besok misalnya, qadarullah Anda datang karena kondisi tertentu, langsung imam pas ruku', ikut ruku'. Rakaat pertama. Dan kalau imam salam, ikut salam. Karena sudah dapat 2 rakaat. Jadi jangan nambah rakaat lagi. Kecuali kalau nggak dapat ruku'. Setelah fase ruku', bukan sebelum. Misal imam sudah i'tidal, maka langsung i'tidal. Cuma tambah 1 rakaat. Jelas? Jadi batasannya apa? Ruku'. Tapi jangan coba-coba nunggu imam ruku'. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Udah qomat tuh, tenang, belum ruku'. Nunggu ruku' dia. Udah Fatihah kita terlambat, tenang aja, saya tahu dia baca surat apa. Ntar begitu deket tuh, baru kita datang. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini waktunya. Astagfirullah sudah ruku', ya. Allahu Akbar, ruku'. Itu dosa. Paham ya? Ini ittafaqal ulama. Li ijma'ihim 'ala suqutil qira'atu anhu bi ruku'il imam, karena mereka ijma'. Jadi ulama sudah ijma' semua. Ijma' itu sepakat semua ulama. Enggak ada beda. Ini tinggal pengetahuan saja. Jadi jangan pakai perasaan, pakai dalil kalau ibadah. Jadi kalau imamnya ruku', rakaat pertama subuh, dapat 1 rakaat tidak? Dapat, langsung diikuti. Jadi takbir langsung ruku'. Jadi tidak baca iftitah lagi, tidak baca Al-Fatihah lagi. Di takbir Allahu Akbar, langsung ruku'. Dapat 1 rakaat. Ya, ini semua ulama sepakat. Tapi kalau Anda dapatnya i'tidal, dapatnya ruku', berarti tambah 1 rakaat. Baik. Itu ijma'. Wa amma idza adrakahu qa'iman fa hal yaqra'u khalfahu am takfihi qira'atul imam. Tapi kalau sedang Anda makmum, imamnya masih berdiri, maka apakah bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum sehingga Anda tidak perlu kemudian baca Al-Fatihah lagi, atau tetap baca? Di sini setidaknya ada 2 pendapat yang utama. 1, ini terakhir kita baca. فذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. Maka Imam Asy-Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad rahimahumullahu taala
berpendapat wajib tetap membaca Al-Fatihah. Baik itu salatnya jahar ataupun sir. Paham? Dan saya cenderung kepada yang ini. Tetap dibaca. Ya, saya pribadi cenderung kepada yang ini tetap dibaca. Jadi kalau nanti kita salat, bermakmum di belakang imam, imam takbir, kita ikut takbir. Ya, kemudian dalam salat sir ataupun jahar tetap dibaca. Kalau sir nggak ada masalah karena kita tinggal baca. Jahar yang bermasalah biasanya. Ya, bermasalahnya apa? Kapan bacanya? Apakah ikut imam setiap kalimat ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jedanya atau setelah waladhdallin. Waladhdallin selesai, amin kita baca. Nah, itu bergantung kepada fikih imamnya. Makanya nanti imam itu perlu belajar fikih imam. Imam tidak cukup hafal Quran saja. Kalau tidak tahu fikih salat bahaya. Nanti satu saat belajarlah kita ya. Kami ajarkan bagi beberapa yang ikut karantina untuk jadi imam. Nanti kita buka insya Allah kelas untuk imam, untuk khatib supaya belajar. Karena yang laki-laki itu pasti jadi imam. Pasti jadi imam itu. Minimal imam untuk diri sendiri. Diri sendiri di rumah tangga, untuk anak, ya. Untuk ibu antum. Antum belum nikah tapi kan punya ibu. Ya, apa enggak bangga orang tua anak jadi imam untuknya? Imam, bismillah. Ya. Jangan pikirkan lu saya kan belum rumah tangga Ustaz. Ya, insya Allah sebelum kiamat kurang 2 hari mungkin nanti bisa terjadi. Ya, tapi kan ibu ada, ya kan? Ya, anak adik-adik ada, kakak ada, jadi imam. Belajar fikihnya. Jadi dari mulai berbalik. Berbalik itu kan bukan hanya sekedar mengatakan istau, istaqimu, istau, sudah tahu. Rapatkan saf, luruskan, tidak lihat siapa yang sholat, anak kecil, orang dewasa, orang tua yang nggak bisa berdiri lama, orang transit. Kan suka ada orang transit kan? Masjid-masjid pinggir jalan itu, orang transit, apalagi lagi nunggu perjalanan, mau naik pesawat, bacain Al-Baqarah. Ya, terlambat gitu. Terus dilihat kekuatannya apa dan sebagainya. Termasuk ini, bagi imam itu ada 2 kemungkinan. Bisa Anda dalam salat-salat fardu akan lebih baik berikan jeda setiap kalimatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setiap selesai, makmum ikuti. Selesai, makmum ikuti. Atau berikan jeda setelah waladhdallin dengan ukuran jeda membaca sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Biasanya jeda ini diberikan dalam sholat-sholat sunnah yang sifatnya bacaan cepat dan jahar. Seperti tarawih. Tarawih itu boleh pakai hadar. Dia ada hadar, ada mutawasit, ada tiwal. Kalau hadar itu bacaan cepat jadi 2 harakat, 1 detik. 1 detik. Kecuali mad wajib, muttasil. Ya, mad arid disukun 2. Kadang diwasalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia baca cepat, cuman tetap sesuai tajwid. Jadi 2. Biasanya bacaan ini untuk mengejar banyak ayat. Ya, dia jangan sampai bacaan cepat yang dibaca cuma 1 ayat. Karena untuk kejar banyak ayat. Ya, jadi alif bacaan Al-Fatihah itu bisa setengah menit. Karena dicepatkan. Ya, dijadikan hadar, itu sah. 2 harakat, 1 detik. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hampir misalnya nggak nyampe 1 menit, masuklah ayat-ayatnya diperbanyak, bukan cuma 1. Yasin, Allahu Akbar. Nah, itu salah. Sah memang, cuma keliru. Ya, bisa gini, kalau Anda mengambil yang seperti itu, setelah waladhdallin berikan jeda pada makmum, saya membaca sampai dengan 3 ayat. Ar-Rahmanir-Rahim. Paham? Kalau salatnya fardu yang seperti maghrib, isya, subuh, berikan jeda setiap bacaannya supaya makmum bisa mengikuti sempurna sampai waladhdallin. Jelas ya? Sebab kalau diikutkan setelah waladhdallin, jedanya lebih pendek nantinya. Baik. Kemudian yang terakhir, wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yaqra'u khalfal imami la fi sirriyati wala fil jahriyah. Enggak dibaca di belakang imam itu. Enggak dibaca di belakang imam, cukup mengikuti imamnya saja. Disimak maksudnya. Baik bacaan sir ataupun jahar.
Jadi kalau Anda misalnya dalam bacaan jahar khususnya, kalau sir itu nggak enak kalau nggak baca. Ya, kalau jahar itu imam baca bismillah sampai akhir ayat simak aja. Simak. Simak deh. Apa dalilnya? Di antara dalilnya di sini diambil istadalla Asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah bil hadits al-mutaqaddim wa huwa qaulu ta'ala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, adapun teman-teman sekalian, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil jika kita di belakang imam tetap baca Al-Fatihah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, la-nya bisa menjadi nafyi bahkan naqsi. Nafyi itu ditolak, enggak sah. Jadi kalau sengaja enggak baca Al-Fatihah, itu enggak sah, mesti diulang. Paham? Ya, mesti ikut. Ikut. Sedangkan Abu Hanifah, wa ammal imamu Abu Hanifah faqad mana'a min al-qira'ati khalfa al-imam mutlaqan 'amalan bil ayatil karimah wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. Al-A'raf ayat 204. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan jangan baca baik Al-Fatihah ataupun surat. Karena apa? Karena ada dalil dalam Al-Qur'an surah ke-7 ayat 204 jika dibacakan Al-Qur'an wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan simak, dengarkan. Ya simak aja, simak, ikuti kemana ayatnya, pahami dengan baik, ikut. Itu sudah masuk dalam kategori mengikuti imam. Serta hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Maka jangan kaget kalau misalnya Anda sholat di mazhab Hanafi di India, di Pakistan, sebagian di Cina atau pecahan Soviet, itu makmumnya diam aja, diam gitu. Ya, nggak kelihatan komat kamit misalnya kan, nggak kelihatan bergerak. Ya salah Anda juga, ngapain ngeliatin orang kan? Baik. Terus dia diam, terus ruku sujud terus salam. Itu cuma bacaan surat, sedangkan bacaan doa tetap baca. Jadi bukan diam semua. Allahu Akbar. Tidak. Salat bukan pantomin, ya. Jadi kalau doa tetap baca. Doa baca, takbir baca, cuma saat Fatihah dengan surah dia menyimak karena ada ayat khusus tentang itu. Dua-duanya itu tersambung dengan dalil-dalil yang kuat yang dipahami setiap yang condong kepadanya. Cuma kalau Anda tanya saya, Ustadz ngamalkan yang mana?